sudah kita baca, menanam mayat adalah dalam lubang yang dapat mencegah bau dan mencegah binatang buas. Wa yahrumu dafnus naini min jinsaini biqabrin illam yakun bainahuma muhramiyatan au zaujiyatan. Dan haram menanam dua orang daripada dua jenis. Mana dua jenis? Berlainan jenis, laki dan perempuan, dalam satu kubur jika di antara keduanya itu bukan mahram atau suami istri. Wa ma'a ahadihima kuriha, jika bersama mahram atau suami istri dimakruhkan, sama seperti menghimpun mayat yang satu jenis dalam satu kuburan dengan tiada hajat. Ya, jadi menanam dua orang dalam satu kubur jika berbeda jenis, artinya lawan jenis, laki perempuan, kalau bukan mahramnya atau bukan suami istri, itu hukumnya haram. Jika antara keduanya mahram atau suami istri, hukumnya makruh. Yang berbeda jenis. Jika bersatu jenis, artinya seperti perempuan dengan perempuan atau laki dengan laki, jika tiada hajat makruh juga. Kalau hajat tiada makruh. Bagaimana maksud dengan hajat? Yaitu sudah banyak sekali orang mati dan sukar diasingkan masing-masing dalam satu kubur, atau tidak diperdapat kafan kecuali satu. Nah, itu boleh dikafankan satu kafan, dua mayat yang bersatu jenis. Nah, itu namanya sudah hajat. Wa yahrumu aidan idkhalu maitin ala akhara wa ini tahada jinsan qabla balai jami'i. Dan haram pula memasukkan mayat di atas kubur yang lain sekalipun bersatu jenis. Haram itu sebelum buruk seluruhnya mayat yang pertama. Jadi mayat kubur sudah ditanam, lalu sebelum buruk habis mayat yang awal nyan harim tapetamang mayat lain di atas kuburnya. Kiban tatepu teman bro mayat wa yurja'u fihi li ahlil khabrati bil ardi. Di murajaah artinya dikembali, ditanya pada ahli khibrah, ahli bumi. Ya, payah datanya mbak ahli ilmiahnya yang mufhum pajan lama dumna trip lama mayat
mayat kabeh bro dalam kubur. Nyan menyeka lagi nyan kabeh bro yang jut nyo yang harum apabila mayat pertama golong bro. Dan jikalau diperdapatkan akan sebahagian tulangnya mayat sebelum sempurna digali, wajiblah mengembalikan tanahnya kubur. Tengah takuh kubur merumpok tuliang mayat nyan wajib tup lom hanjit melanjutkan galian au ba'dahu atau setelahnya digali leuh takuh sempurna mandum ka merumpok tuliang nyan hana wajib tak kembalikan tanah, artinya hana wajib tatup kuburnya le. Kibantit bolehlah menanam mayat bersamanya tulang yang kita dapat. Dijut tak sapat ngan mayat yang akan tertanam. Ya. Wa yukrahu dafnu lailan, makruh ditanam mayat pada waktu malam, dan ditanam mayat di waktu siang itu lebih aula. Makna hanjir tanam waktu malam kan makan hanjir makruh, andai kata tidak diharap berubah mayat. Tapi kalau ada dugaan jenazah atau mayat itu akan berubah, maka sebaiknya pada malam juga dikuburkan. Wa yurfa'ul qabru qadra shibrin, dan diangkat tanah kubur kadar 1 jengkal nadban, hukumnya sunat. Ya, tak pumayang bacut. Tujuannya untuk diketahui bahwa itu kuburan supaya bisa diziarah dan dihormati. Ya, menyahana tak pumayang, hana itu boleh gop nyanjerat. Jadi ruhi gilho. Jadi nyan berle di antara gesunatkan tapumayang kubur kira-kira sejengkai supaya mudah diziarah dan mudah dihormati. Wa tasdihuhu aula min tasnimih, dan meratakannya. Makna merata tapu santut wate tapumayang lebih aula, lebih utama daripada tasnim. Tasnim lagi apa, lagi bohgoh unta, ubud uatuh raya uyu lagi ateng pura kan, teng kepila. Ateng na dua macam, teng belang, ateng kepila. Yang tirung, yang ubud uatuh puateng, ateng kepila. Hanya santut tiang belang. Berarti dapur tiang belang lebih aula daripada dapur tiang kepila. Jadi lebih god santut menan daripada tirung lagi tiang kepila. Lebih aula santut bamput hagoyu sejengkai mayang. Nyan sunat. Hikmah ji supaya diketahui bahwa itu kuburan. Yang kedua, supaya dihormati. Wa yundabu liman ala syafiril qabri ayyahsiya salasa hasiyatin biyadaihi qailan ma'al ula minha khalaqnakum.
dan sunat bagi orang yang ada di pinggir kubur bahwa menggepal akan 3 gepal tanah dengan 2 tangannya dalam keadaan berkata atau membaca bersama gepalan pertama, minha khalaqnakum. Jadi orang yang deng bak bineh kubur ino gepegot bak ule ya, belah ule ya. Yang deng nyan igok nyan gecok tanah gegepai. Ya. Wate gegepai pertama gekun minha khalaqnakum, daripadanya tanah kami ciptakan kamu, kata Allah. Sunat tatamah Allahumma laqinhu indal mas'alati hujjatahu. Ya Allah, ajarkan mayat ini akan hujjahnya ketika soal mungkar dan nakir. Dan wa ma'asaniyah, dan serta gupalan kedua dibaca wa fiha nu'idukum, dan padanya bumi kami kembalikan akan kamu, kata Allah. Dan ditambah Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi. Ya Allah, bukalah pintu langit bagi ruhnya. Jadi bak gupalan kedua wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwabas sama li ruhihi. Dan serta gupalan ketiga dibaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripadanya tanah kami keluarkan kamu nanti pada kali yang lain hari kiamat. Dan ditambah Allahumma jafil arda an jambaihi. Ya Allah, renggangkan bumi daripada 2 lambungnya si mayit. Ya, nyo bagi orang yang deng bak bineh kubur. Gebaca tanya minha khalaqnakum, gegepai lebo gepai. Gepai pertama gebaca minha khalaqnakum Allahumma laqinhu indal mas'alati hujjatah. Kemudian gupalan kedua wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi. Ba gupalan kelhe wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil arda an jambaihi. Nyan bagi orang yang deng bak bineh kubur. Faedah. Nah, di dalam I'anatul Talibin pan naga pegat sabah faedah dari Imam Taqiyuddin, dari Abi Abdullah Muhammad Al-Hafidh, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha min turabil qabri halad dafni wa qara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadri sab'a marratin wa ja'alahu ma'al maiti fi kafanihi aw qabrihi lam yu'azzab zalikal mait fil qabri. Barang siapa mengambil tanah dari kuburan ketika hendak ditanam mayat, dia tanam, tacok tanah, dan dibaca di atasnya tanah, inna anzalnahu fi lailatul qadri 7 kali. Kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr hingga akhir 7 ke. Wa ja'alahu ma'al mayiti, dan dijadikan tanah itu bersama mayat, baik dalam kafannya atau kuburnya. Tanah yang kata baca 7 genyan jut tapeduk lam kafan atau lam kubur. Lam yu'azab zalikal mayit, niscaya tidak akan diazab mayit itu dalam kubur.
Nyan faedah labo. Nya. Kanyo kalih tatanom. Kalih tatanom, kalih tatuk. Yusannu wada'u jaridati hadra alal qabri lil ittiba. Sunat meletakkan jaridati hadra. Makna ji punya bahasa katanya cabang kaya yang mantau dip ka cabang kaya yang manteng hijau. Yang golom tuun. Hau tapi dua alal kabri di atas kubur. Ya, ini kepegat indah raksi baule kubu lil ittiba karena tak ikut bur Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah gegleng cabang ke rumah udep bak kuburan. Riwayat hadis Ibnu Hibban dari Abi Hurairah berkata, ya Abi Hurairah, na namshi ma'a Rasulillah. Adalah kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famararna ala qabraini, maka kami lalu di atas dua kubur. Faqama, maka lalu Rasulullah berhenti. Faqumna mahu, kami juga berhenti bersamanya. Faja'ala launuhu yataghayyaru. Lalu warna Rasulullah berubah. Ya, hatta ra'ida kama kamisihi, sehingga gelipat akan ujung baju gamisnya. Jadi Nabi gejak dengan sahabat na Abi Hurairah tiba-tiba melewati dua buah kubur, lalu Rasulullah berhenti dan berhentilah sahabat bersama Rasulullah. Lalu sahabat melihat Rasulullah berubah. Ya, berubahnya jiat pemerah muka atau pucat, ya, boleh jadi menan. Sehingga gekalan le sahabat Rasulullah gesila ujung baju gamis, ujung jaro. Fakulna malaka ya Rasulullah, maka kami bertanya, apa kejadian ya Rasul? Punah masalah ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah menjawab, ama tasma'una ma asma'u, adakah kamu sekalian mendengar apa yang aku dengar? Ya, urang katanya nak dengar putra yang lun dengar. Fakulna, kami menjawab, wa ma dzaka ya Nabi Allah, putra yang dengar itu. Qala, Rasulullah menjawab, hazani rajulani yu'adzabani fi quburihima azaban syadida. Dua laki-laki ini sedang diazab oleh Allah dalam kubur keduanya, azaban syadida, azab yang sangat, fi zambin hayinen, dalam dosa yang ringan. Ya. Pumakna dosa ringan henau. Gepegat fi dhannihima, dalam dugaan keduanya. Makna dugaan keduanya dalam anggapan goknya dasarnya ubid. Ya, nyoh nama salah dasar ubid. Ya, mana makna. Au hayyin alaihima ijtina bahu, atau menganggap remeh menjauhnya di atas keduanya laki-laki. Dua buah makna. Makna dosa ringan artinya dalam dugaan orang ini dosa itu kecil. Dalam saboh makna itu mengentengkan, menjauhkan. Alah dah syaubu ada hanat ada pergi pergi. Yang mana lah kira-kira menganggap remeh. Geazab oleh Allah tadi azab yang sangat, yang berat. Ya.
Lalu qulna getanya oleh sahabat bima zaka. Kenapa ini ya Rasulullah terjadi? Pakon lagi nyawa dasya gazir pu sebab. Ya. Qala gejawab li Rasulullah. Kana ahaduhuma la yatanazzahu minal bauli. Salah satu dari dua orang ini tidak bersih daripada bersuci ketika kencing. Jadi waktu tato ini hanaglih darah nyan geazab syadida, azab yang berat dalam dasya yang BO putra BO hana tak penting buat tetarai alah meia ya nyawa salah sabah azab pertama orang yang hanaglih rai kon hana rai la yatanazzah tidak bersih maka menyata ulam tempat yang lain tuh ianyan gerah ianyan kan nak gepegah sunat berdeham supaya abe itu biar sunat tak pedang akiunen pulau wate tarah tajaruwat dari uram ujung olehnya tak cepet mengatah abah zakar supaya tidak ada sisa-sisa kencing tersisa tertinggal. Ya, jadi kebiasaan kadang-kadang sebahagian getanya getamang getoi pra bansengam gecoi pra menjaga plek debi ayu. Nyan sang-sang menurut perasaan tanya hanaglihnya. Hana pre hile gepabe hile. Bisa adahan metep nyan babah zakarnya mentong. Nyawa ke salah satu azab syadida. Jadi dianggap remeh dalam masalah bersuci daripada kencing. Yang terakhir, wa kanal akharu yu'zin nasa bilisani wa yamshi bainahum bin namimah. Satu orang lagi menyakiti orang lain dengan lisannya kun kegop. Wayamshi bainahum bin namimah dan berjalan ia antara mereka itu manusia dengan namimah. Namimah punya bahasa Aceh lalat merah. Punya bahasa Hinau pepaki urangnya ngorang je. Ya bak tije pegah beruk sinyau, ya bak sinyau pegah ikan ke tije. Jadi mau pakai itu nyo namimah. Jadi yang satu orang tidak bersih bersuci, yang satu orang lagi menyakiti manusia dengan lisannya. Nah ini hati-hati karena dikatanya jina WA kacukup viral, Facebook tekana, dupu kana. Sehingga ditanya malam hana buat minta kesalahan orang diketi itu. Ketik dah hambu dalam grup. Bansabah Indonesia ibaca. Facebook terus kudih Bansabah dunia ibaca tulisan katanya takun ke A, takun ke B, takun ke kepalanya, tak ke kepalanya kebut orang malam. Nyaw hati-hati. Yamsi bainahum bin namimah. Gara-gara su katanya menimbulkan fitnah atau menimbulkan kecurigaan orang lain, suudzan. Baik baca tulisan katanya, oh brutal lagu ku apa ya, pergi ke mana? Hanya pakai tulis. Ya, berarti kecurigaan tanya red ke orang lain. Jadi gara-gara lisan tanya membuat orang lain aib, buka kehormatannya jatuh. Nyan hati-hati, azaban syadid, azab yang sangat berat pertama di dalam kubur. Fada'a bicara jidata ini, maka Rasulullah meminta 2 cabang kurma. Ya, waktu gedengar azabnya dalam kubur, gelake le Rasulullah 2 krek cabang kurma,
faja'ala fi kulli qabrin wahidah, nepejut dalam satu kubur satu pelepah. Ya, tikrek tabah kubur tikrek, tabah kubur tikrek. Qulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, hal yang fa'um dalik, ya Rasul, ada manfaat? Ikna manfaat yang kemayin yang kata gelengnya. Qala, gejauh ya Rasulullah, na'am, na manfaat, yukhaffafu anhuma madamata rutbataini, diringankan azab dari keduanya mayat ini selama pelepah kurma itu masih basah, golong kering. Jadi manteng hijau nyan tasbih cabang kurma bermanfaat kepada mayat yang na dalam kubur, diringankan azab. Tapi pada ya, 30 minit. Anak payah teman yang, payah. Boleh. Ya, jadi kan sunat meletakkan cabang yang hijau atau cakaya yang hijau karena ikut Nabi. Dan yang kedua karena diringankan azab dengan berkat tasbihnya pohon kayu. Ya. Dan haram mengambil sesuatu daripadanya kayu selama tidak kering. Ya. Menyobek kokoh balawah di hati jerat gop. Nyo berhati-hati. Ya. Tanyo tame mayat, tayak tanam bak kuburan umum, leh tak tanam mayat tanyo, tayak cok tu baca cabang lawah bak jerat gop. Nyan tanyo kata pegada hak mayat gop. Haram coknya. Dan haram mengambil sesuatu darinya pohon kayu selama belum kering. Jadi menyaka kaya tu, menyaka mati, dia tercok. Menyamantang udip, hanya cok, pakan hanya cok. Ya, min tafwiti haddil maiti, kagadah jatah mayat dalam kubunya yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sabah cabang tu naji tasbih ji mesir tu ke siuro. Kata cok le kata tak apina. Dalam kaidin hana empat. Nya maka haram cok. Kiban sid me balawah roi rumah. Be ya takat balawah aja jerat gop. Nyan ka wallahu alam kali. Baik para jamaah semua, mungkin ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang tuan kemudiannya tentang bak bunuh bak caboh kuburan dua boh jenazah yang apabila satu kafan menam sampai jelasan je yang hukum je hanji. Demam menyesaboh kuburan dua boh jenazah tapi masing-masing nak kafan rawanya pakai ban. Kebenan. Ya. Yang pertama, tatanam saboh kubur dua dro mayat yang beda jenis nyan hukum ji haram menye dua boh mayat nyan ken mahram atau ken suami istri. Apabila na mahram atau suami istri makruh ka sama hukum makruh tatanam dua boh mayat yang satu jenis agam dengan agam makruh apabila jih satu jenis hana hajat menyena hajat ya nyo hino masalah menyena hajat pu hajat le than melinggai kurang kubu hae nyan je tanam saboh kubu dua boh mayat yang satu jenis agam ngagam jangan pun saboh kubu satu kafan pun boleh. Ya, nyamban surah haji. Jangan pun satu liang, satu kubur, satu kafan pun dua orang boleh. Jika tidak ada kafan kecuali satu. Tion sakaija, mayat dua boh. Nyan pegafan ju wan dua ge, punya satu jenis, tanam ju saboh kubur. Ya, lagi nyantura. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tak nyo nak cekat masalah hana glih darah ini.
mungkin maah jamaah mandum menyumuka wadah 60 atau 70 dalam bahasa doktor prostat. Di saat pun kagetu kahlia gerah ka betul-betul kata pegah lagi tak pegat buno, tapi tetap untuk menetes puan yang lagi nyan untuk gesiksa desit dalam kubur sabok. Yang sabok tu langsung. Sabong. Nya makaji payah pre. Iya yang tato hai tanya ka tuha ka betul ke ron baga insyaallah. Ben apa kedai ka? Pua ke tanya prostat prostat nah kemungkinan bahwa menetes itu sangat mungkin. Jadi karenanya payah putrip tengok dalam halnya. Payah pabe. Oh bantah bedah trend BO. Tamang lam. Nah perasaan umanya sangka mencren BO. Tamang lam. Ma habis semayang jemaah KKB ke deh. Daripada semayang hansah. Pu ge sisa tu menyata tu pu nyan golong gleh. Tak peka ge sisa. Kecuali hanya ada pu. Kamu ceren. Alah BO kagak puma. Nyan makna buno hayyin meringankan dosa yang kecil tak anggap ringan remeh alah nyan masalah BO yang kagak puma lepo. Nyan hal yang lagi nyan membuat azab yang syadid. Karena nyan syariat hanya tak peringan. Kecuali kata puput laju. Kata usaha semaksimal mungkin, olehnya mentang itu biarnya karena hukum roy lain dek. Hukum salsil bol, kapayah semayang wate, tamang wate, payah tungi semayang, kena semayang, hanjir preh jamaahnya, nah hukum roy. Nyan menyagatanya kap penyakit, metep-tep iya. Jadi metep-tepnya anak sama lagi penyakit normal, urang normal. Punya urang normal jetung semayang jinawa semayang tru. Punya urang metep-tepnya hanjut. Begitu leh tung semayang wajib semayang laju. Takon tu metep. Berarti gonya hanjut preh jamaah. Atau dia ke preh jamaah wate kena semayang jamaah kai kamat tung semayang. Baru semayang. Punya deku imam and kemai ayat. Mam yang keimung kemai ayat surah Yasin. Pahan je ikut. Karena nanti metepnya. Ya. Munya tak peka nyan. Pu tetap gazir menurut hadis tapi ya. Mudah-mudahan baik kena azab itu. Ka. Bacut Nabi. Muno Nabi mencegah masalah makruh menanam mayat di waktu malam. Mungkin begini ya Bi, ada orang meninggal hari Kamis jam 5 karena dia menunggu malam Jumat, dipaksa sampai dengan habis salat Isya dikebumikan. Itu bagaimana hukumnya Abi? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksud di sini adalah kurang aula, bukan makruh, kurang aula, kurang bagus ditanam di waktu malam karena banyak kesulitan yang maksud di sini. Adapun orang yang mati urahame bitamang kubur Jumat, ya nam daleh. Yang dalam hadis orang mati malam Jumat atau urah Jumat, nyan gepegah aman daripada fitnah kubur, kan aman daripada azab kubur. Fitnah kubur, fitnah dengan azab beda. Fitnah kubur marrabuka ujian kan. Yang fitnah azab tu tempet macam-macam do makanan berbisanya azab keun. Jadi fitnah marrabuka waman nabiyuka nyan gekeun fitnah kubur. Urang yang melingai uro Jumat atau malam Jumat. Nya walaupun ke kubu malam satu. Tapi melingai nya malam Jumat. Melingai nya uro Jumat, ke kubu uro Sabtu. Nyan igopnyan gepegah dalam hadis aman daripada soal mungkar dan nakir. Kan aman daripada azab.
Jadi boleh jadi soal mungkar wa nakir koknya hana. Tapi azab aja lain persoalan. Nah, jadi soal mungkar wa nakir sabah masalah, azab sabah masalah. Ya. Jadi aman daripada soal mungkar wa nakir urang yang mati urang Jumat atau malam Jumat. Urang yang mati urang hameh kayak biasa. Walaupun kita tanam malam Jumat. Karena hana alam hadis urang mati urang hameh. Ya, masalah tanam malam nyan kurang aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gure meno tata mengmanyet lam utun hana ulai. Kata puo kena bak tempat kalau dah semiyup leo kemudian tata mengulai nyan pun payah tak kubu bak kubu yang badan kok nyan buno. Saboh tu nyawang gedanyo gecabut 5 malaikat gesimpan bak saboh aliin, bak saboh sijil. Nyan pakan beda-beda kesimpan yang wong katanya. Mudah-mudahan baik lensa kan. Mungkin apa ule buno tatanam bak kubuset artiji manteng ban tau merumpa kan mamnyam tume ule hinawa badan di Gunung Gerudung ulai di padang panjang padang dapur makana kan jan tanau maju hana masalah ji hana musapat oro kiamat ulainya tidak tubuh ji. Yang kedua pakon dua bawa tempat ya. Yan bahagia ngan celaka. Dua bahagia ngan celaka. Kelam sijin. Ya, kelam sijin. Gepegah dalam kitab arwah orang mukmin yang bahagia nyan nesimpan li Allah bak men zam-zam. Menikmati nikmat syurga. Mapuh nyawang orang mukmin yang maksiat nekebah li Allah di bi'ru barhud. Men berhud kena kelura cek Bi'rul barhud men berhudnya na di Yaman ngahinan gekebah gepenjara roh-roh urang mukmin yang maksiat ya. Jadi dalam neraka kalau naile cuma wap neraka saya kena camang neraka. Ya. Pajanan. Nah tanda-tanda baik. Hai takwa. Urang ke takwa ke pupuk suruh pejiuh tegah nyan tanda baik. Urang hana takwa hana pupuk suruh pejiuh tegah nyan tanda tidak baik. Tanda sagai. Baik kan? Menyewate mati kok nyan terus sampai mati ke mantang jahat celaka gede ke bah. Menancinya sampai melinggai ke mantang mutuah ke bahagia ke gede ke bah. Iban nyan kan bak memberhu nala ilam ji. Nyan penjara la ilam nyan mungkin gede pu kan. Nah tunai dia pu penjara. Nusa kembang. Han. Wallah.